semua, perkenalkan nama saya Kristal Gending Sekar Widodo. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2351800010. Pada hari ini saya akan sedikit membahas mengenai konten-konten yang mengandung unsur kekerasan yang akhir-akhir ini sering beredar dalam sosial media ataupun TV yang mengakibatkan banyaknya anak di bawah umur melihat konten-konten kekerasan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan dampak dari anak apabila sering melihat konten-konten kekerasan tersebut sebagai tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik semester 2. Saya akan membacakan berita yang terkait dengan dampak buruk bagi anak jika melihat konten-konten kekerasan. Kasus bullying yang tewaskan siswa SD di Tasikmalaya, KPAI menduga pelaku terpapar konten pornografi. Berita yang saya dapatkan ini dari Kompas.com pada 24 Juli tahun 2022. Kasus perundungan yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Dengan landasan ini, KPAI menilai kasus tersebut harus dibawa ke ranah hukum agar tidak terulang di masa mendatang mengingat anak merupakan apa yang disebut KPAI peniru ulung. Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat menyatakan telah memeriksa sebanyak 15 orang terkait peristiwa perundungan yang disertai tindakan asusila ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengaku miris dengan kasus yang menimpa bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar tersebut. Apa yang terjadi pada korban menunjukkan perundungan di kalangan anak-anak semakin berat dan kompleks. Menurut pengamatannya, korban setidaknya mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Dugaan itu merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial. Di video itu, dua pelaku terlihat memegangi kaki kucing. Kemudian, pakaian si anak dilucuti lalu dipaksa berhubungan badan dengan hewan itu. Jadi, kemaluan si anak kelihatan di video itu beserta tangan para pelaku, lalu ada suara-suara tertawa. Hanya saja wajah mereka tidak kelihatan, ujar Jasra Putra kepada Queen Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Video itu, kata dia, tadinya tersebar di WhatsApp warga kampung setempat hingga kemudian diunggah ke media sosial. Dari situlah perilaku korban berubah. Karena si anak tahu dia viral, dia malu dan mengalami goncangan psikis yang luar biasa sehingga tidak mau makan dan kondisi fisik menurun. Lalu, apa penyebabnya korban meninggal? Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya Adi Widodo mengatakan sebelum meninggal korban sempat dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami suspek depresi tifoid dan ensefalopati atau peradangan otak. Karena komplikasi tifus, juga ada suspek episode depresi atau gangguan ensefalopati kejiwaan, jelas Adi Widodo seperti dilansir dalam Kompas.com. Namun, untuk faktor internalnya, karena komplikasi demam, meski petugas medis juga berupaya melakukan upaya, tapi nyawanya tak tertolong saat itu, kata dia. Suspek tifoid ensefalopati dan suspek episode depresi menurutnya disebabkan karena adanya tekanan psikologis korban sebelumnya. Apalagi seperti keterangan keluarga, korban sempat menjadi target perundungan oleh teman-temannya. Saat berada di rumah sakit, korban mengalami penurunan kesadaran karena masih tidak mau makan dan minum hingga mengalami demam. Keluarga membawanya ke rumah sakit sudah tidak sadarkan diri dan keluarga sehari sebelumnya berada di rumah mengalami kesamaan sudah tidak sadarkan diri, kata dia. Dalam kasus ini, Kompas.com mengatakan harus jadi catatan keras oleh pemerintah karena menurut Jasra meyakini bahwa korban pasti telah mengalami perundungan sejak lama. Karena biasanya bullying terjadi berulang kali dan dilakukan oleh orang-orang yang lebih kuat dengan melakukan teror. Namun, ia mempertanyakan apakah peristiwa di video itu merupakan puncak perundungan yang masih harus diselidiki oleh pihak kepolisian.
KPAI, ujar Jasra, menyesal karena terlambat mengetahui kasus ini, sehingga tak bisa mendampingi dengan cepat korban dan keluarganya. Hal itu pun harus menjadi catatan keras bagi pemerintah bahwa lembaga layanan anak di Indonesia belum terlalu kuat bagi keluarga dalam mengakses dan melaporkan insiden perlindungan sehingga mereka harus berjuang sendiri. Ia mengaku tak bisa membayangkan bagaimana anak berusia 11 tahun harus menghadapi perlindungan yang sangat berat. Ternyata pelaku terpapar konten pornografi. Kepolisian daerah Polda Jawa Barat mengatakan telah memeriksa sebanyak 15 orang yang terkait dalam kasus perundungan ini yang disertai tindakan asusila yang menimpa bocah berinisial FH usai menerima laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tasikmalaya pada Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut belasan orang itu adalah saksi yang melihat langsung maupun yang mendengar cerita perundungan tersebut, termasuk keluarga korban, tapi kita baru memeriksa dalam tahap interogasi saja, kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Seperti dilansir Amara. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya KP Dian Purnomo menuturkan pihaknya akan menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Komisioner KPAI Jasra Putra berharap polisi melibatkan psikolog anak dalam memeriksa para pelaku tersebut, sebab ada kemungkinan mereka terpapar konten-konten pornografi. Kalau dari hasil asesmen mereka terpapar video pornografi, tentu harus dilakukan pendampingan, kata Jasra. Dan kita punya peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021, yakni bagi anak yang terpapar pornografi harus diedukasi dan dijelaskan bagaimana reproduksi remaja, bagaimana dampak ketika melakukan sesuatu di usianya seperti sex education lah ungkapnya. Dengan begitu, ia berharap perilaku perundungan para pelaku ini bisa dihentikan. Perundungan ini seperti penyakit menular, kalau tidak di-stop bisa menjadi kemana-mana, tambah dia. Data KPAI pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik psikis termasuk perundungan. Nah, dari kasus tersebut, saya bisa menganalisa bahwa ternyata konten-konten yang mengandung unsur pornografi itu sangat berdampak buruk dan dapat memicu anak untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut bisa saja mereka contoh dan mereka lakukan terhadap orang-orang di sekitar lingkungannya. Maka dari itu, upaya yang bisa saya beri agar anak tidak melihat konten-konten yang mengandung unsur kekerasan itu adalah upaya yang pertama dengan cara mengawasi dan memilah konten-konten yang tidak baik dan tidak pantas ditujukan pada anak. Upaya yang kedua yaitu berilah penjelasan dan arahan yang baik terhadap anak bahwa konten tersebut tidak baik untuk dicontoh. Dan upaya yang terakhir adalah pilihlah konten-konten yang dapat atau pantas untuk mereka sajikan pada anak-anak di usia mereka, seperti konten-konten edukasi. Lalu untuk kesimpulan yang bisa saya berikan adalah anak di bawah umur itu akan selalu mencontoh apapun yang mereka lihat. Jadi mereka itu belum sepenuhnya bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Dan untuk pesan yang bisa saya sampaikan untuk orang tua di luar sana, yaitu penting untuk orang tua dalam mengawasi setiap konten-konten yang anak-anak tonton. Perhatikan juga perilakunya sehari-hari itu bagaimana, dan pesan untuk guru yang selalu mengawasi pergaulan dan interaksi anak terhadap orang-orang di sekitar lingkungan sekolahnya. Dan jangan lupa untuk guru untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua dari anak tersebut untuk selalu memperhatikan perkembangannya di sekolah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.